pembahasan kali ini adalah seputar ibadah. Kemudian nanti untuk lebih jelasnya lagi masalah ibadah bisa dibaca di dalam buku yang dimintakan oleh Ustaz Syakir, yaitu satu buku kuliah fikih ibadah. Kemudian yang kedua buku sholat sesuai tuntunan Nabi, yang pada hari ini di Ramadan ini ada hadiah khusus bagi jamaah semuanya nanti yang ingin mendapatkan bukunya. Untuk tahu ibadah termasuk nanti di dalamnya hukum mensolatkan jenazah muslim yang tidak pernah sholat juga fikih toharoh. Fikih toharoh ini disepelekan tapi sangat penting karena ibadah kita diawali dengan toharoh. Jika toharoh kita tidak benar, mungkin ibadah kita nanti juga tidak diterima. Baik, karena sudah hadir, mari kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah. Monggo sebelum kajian ini kita mulai, kita buka dengan mengetahui pikiran syahadat kita dan doa yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan pada kita salat ini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Ini sudah hari ke-20 Ramadan. Kalau sahabat itu, para sahabat itu kalau sudah di akhir Ramadan, mereka bersama Rasulullah SAW itu semakin mengencangkan ibadahnya. Mengencangkan itu bukan berarti mempercepat sholat tarawihnya, membuat sholat tarawihnya lebih kencang. Ya. Jadi itu tadarus, semakin diaktifkan tadarus itu tidak hanya sekedar membaca, namanya tadarus itu dari kata darosa, itu belajar. Jadi tadarus itu mempelajari Al-Quran. Kemudian ya kalau baca Quran biasa maknanya dengan maknanya. Jangan sampai kita hanya sekedar membaca Quran tapi tidak tahu maknanya, sehingga tidak tahu apa maunya Allah terhadap diri kita sebenarnya. Dan itu banyak terjadi. Rajin membaca Quran tapi rajin juga berbuat maksiat. Ya. Karena apa? Tidak tahu. Bisa jadi apa yang dilakukannya selama ini itu justru yang dilarang yang sedang dia baca. Ya, misalnya i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Tapi apakah kita sudah berbuat adil?
terhadap orang sekitar kita, terhadap keluarga kita, terhadap istri kita. Nggak usah dipancing-pancing. Istrinya cuma satu, bagaimana mungkin bisa berbuat adil? Cuma satu, tapi bisa jadi, ya, bisa jadi walaupun hanya satu, itu kita juga bisa berbuat tidak adil terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Ya, ada berapa? Jangan dibedakan. Adil itu ya wada'us syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak harus sama rata. Salah satu maknanya sama rata. Nah, itu Quran sudah menjelaskan itu. Ya, menebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kasih sayang. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus memang untuk menebarkan rahmat. Jangan sampai seperti kata Mufassir Farrul Razi, rubbatanil Quran wal Quran yal'anu. Begitu banyak orang yang membaca Quran, dia tidak sadar Quran sedang menutupnya. Itu karena dia tidak melakukan qiraah. Qiraah itu pembacaan yang dalam, yang kemudian muncul dalam bentuk sikap dan perbuatan. Nah, di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW bersama sahabat bahkan istri-istrinya itu melakukan iktikaf. Dalam sebuah hadis disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqidu asral awakhir min Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf, berdiam di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, hingga Allah mewafatkannya. Jadi ya mungkin di 20 hari yang sudah kita lalui sampai hari ini Ramadan mungkin belum maksimal karena kita masih sibuk di kantor. Tapi alhamdulillah pemerintah ya lewat Kementerian Agama diajukan tuh. Ya, bukan kemudian untuk senang-senang libur kemudian bebas, tapi mari kita gunakan libur ini untuk ya membaca Quran, ya, mengaktifkan kembali sholat lain kita yang mungkin kemarin masih bolong-bolong. Kalau bisa ini jangan bolong, ya. Summa takafa azwaju min ba'di. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat itu kebiasaan iktikafnya Nabi dilanjutkan oleh istri-istrinya sepeninggal Nabi. Muttafaqun alaih an Aisyah, dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Saya kira ini yang harus kita lakukan dan pada kesempatan yang singkat ini kita akan bahas tentang ibadah. Ya, nanti lebih banyak tanya jawabnya. Nanti Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaan. Prinsip ibadah itu saya sebutkan dalam 2 buku saya, ya, kuliah fikih ibadah, ya cukup tebal lah, mungkin sekitar ya 330 halaman, dan ada di buku sholat sesuai tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat yang tadi diumumkan oleh moderator kita. Ya, ini ada sekitar 356 halaman, ya. Walaupun hanya toharoh dan sholat, tapi lebih tebal karena memang di sini mengupas kontroversi. Kali ini dalil-dalilnya sudah lebih dipilihkan lah, ya. Prinsipnya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu prinsipnya. Ya, kalau dalam masalah sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Orang boleh berbeda pendapat, ya, silakan saja. 4 imam madhab itu juga berbeda pendapat kadang-kadang, ya, walaupun lebih banyak kesamaannya, tapi kadang-kadang mereka berbeda pendapat. Tapi dalam perbedaan pendapat itu mereka masing-masing punya dalil, ya. Nah, sehingga ada ulama belakangan yang mengatakan silakan mau beda pendapat asal tidak keluar dari pendapat imam madhab ini, 4 imam madhab ini, ya.
Nah, sebenarnya nggak ada masalah juga. Yang penting ada dasarnya, ya ada dasar hadisnya. Itu yang paling penting. Ya, hadisnya harus sahih. Ya, kalau misalnya tidak, ya, maka kemungkinan ibadahnya fahuwa rad. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, urusan ibadah yang tidak ada tuntunan di dalamnya, fahuwa rad, ditolak ibadahnya. Ya, jadi sia-sia. Atau yang paling keras itu kalau ngadi-ngadi lah dalam istilah anak sekarang itu, mengada-ada, itu bisa divonis bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, padahal semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Ya, jadi ini saya kira panduan kita. Ya, yang penting harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya, di ormas juga kadang-kadang berbeda, di berbagai negara juga tata cara sholatnya juga beda-beda. Misalnya ketika berdiri ada yang sedekah, ada yang tidak. Ya, kemudian tentang zakat itu juga orang juga beda-beda. Ada yang mengatakan untuk zakat fitri, atau kita lebih kenal dengan zakat fitrah, itu ya 3 kilogram. Ada yang 2,5 kilogram sudah cukup. Ya, ada yang 2,7, memang beda-beda. Ya, mana yang sudah masuk standar sebenarnya. Kemudian tentang tentang pelaksanaan sholat id, ya, takbirannya, ya, dan lain sebagainya. Silahkan saya buka pertanyaan untuk masalah ibadah apa saja, silahkan ditanyakan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kita mulai mawon. Monggo silakan, yang ada pertanyaan bisa mengajukan tangan. Pertanyaan seputar ibadah. Ya, jadi judul kita hari ini tanya jawab Seputar seputar ibadah. Oh, ibadah ini kan boleh, sholat boleh, atau ibadah-ibadah yang lain bisa ditanyakan. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Monggo. Jadi selama ini kita kalau sholat berjamaah Pak Ustaz, kita sholat berjamaah. Ya. Itu kan saya pernah mendengar bahwa ketika imam itu membaca Al-Fatihah, itu makmum cukup mendengarkan. Tapi saya juga pernah mendengar juga kalau misalnya imam yang membaca Al-Fatihah, makmum ini wajib membaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang paling benar itu yang mana Pak Ustaz? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Ada yang lain sekalian? Dua-dua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan masalah itu, sepertinya kalau kita full 10 hari seperti Rasulullah kita saat ini agak sulit. Bagaimana kita yang waktunya tidak banyak untuk melaksanakan kita sehingga kita bisa meraih malam-malam yang terbaik setelah terima kasih. Ya, matur nuwun. Ya, saya kira dua cukup. Pertama, tentang membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat berjamaah, berarti ini bagi makmum. Apakah itu sholat bersuara jahar seperti subuh, maghrib, isya, tarawih, dan lain-lain, atau id, ya, ataukah sholatnya itu bersuara sir, ya, seperti asar tadi dan zuhur. Al-Fatihah tetap wajib dibaca, ya, wajib dibaca. Nah, cara membacanya itu
beda-beda. Ada yang membaca kalau sin langsung aja baca, tapi kalau yang jahar ini, misalnya sholat maghrib lah, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang biarkanlah imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya dan kita hanya disuruh mendengarkan saja. Ya, dia pakai dalil juga. Ya, diamlah dan dengarkanlah. La'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, ada lagi mengikuti bacaan imam, tapi tidak boleh mengeraskan suaranya. Mengikuti itu berarti tidak mendahului. Ya, dia mengikuti tapi disebutkan tapi tidak boleh bersuara keras. Nah, bagi yang tadi berpendapat pertama, diam dulu karena Al-Fatihah tetap wajib dibaca. Biasanya imamnya itu memberikan kesempatan kepada makmum setelah waladhdallin amin untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan ada ustadz yang bilang imam yang bijak itu adalah imam yang memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah setelah waladhdallin amin, ya. Nah, itu yang mereka yang kata ustadz ini. Tetapi ini pendapat ini juga menurut saya itu kurang kuat, ya, karena setelah waladhdallin amin itu membaca surat, bukan membaca Al-Fatihah lagi. Al-Fatihahnya makmum itu sebagian hadis, walaupun hadisnya sebenarnya bermasalah dalam penelitian saya ini hadisnya dhaif. Ya, bacaan makmum tidak merupakan bagian dari bacaan imam. Ya, walaupun dalam praktek itu dipakai, tapi dalil ini, hadis ini kebetulan bermasalah. Ya, alias dhaif. Nah, saya menggunakan mengikuti imam. Jadi kita tetap qomat kamil. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengikuti. Ar-Rahmanir-Rahim, tapi mengikuti. Tapi tidak boleh bersuara sampai terdengar kanan kiri kita. Nanti waladhdallin amin sama-sama. Ya. Nah, itu kalau kita sempat mendapatkan Al-Fatihahnya imam. Ya. Jadi aminnya sama-sama. Setelah itu kita membaca surat. Imam membaca surat, kita hanya mendengar. Ya, tidak lagi membaca surat, tapi kita hanya mendengar dari bacaan imam. Tidak boleh malah membaca surat apapun. Yang wajib bagi kita hanya membaca Al-Fatihah kalau mendapatkan bacaan Al-Fatihah bersama imam. Tapi kalau imam lewat, kita makmum, ya, makmum sudah terlewat Al-Fatihah, kita tidak dituntutkan. Sebagian ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan minimal baca Al-Fatihah. Tapi kan kita disuruh dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati. Ya, untuk ayat ini. Nah, ada kejadian yang saya sebutkan hadisnya di sini. Ya, ini karena agak tebal ini, ya. Baca ini. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Fala tahtalifu alaihi. Maka jangan kamu menyelisihinya. Ya. Kemudian dalam membaca Al-Fatihah ada kejadian kebetulan, ya. Di sini saya sebutkan pada halaman 205. Hendaklah makmum memperhatikan dengan tenang bacaan imam dan tidak membaca apapun kecuali Al-Fatihah yang dibaca dalam diri, dalam jiwa mengikuti bacaan imam, tapi tetap qomat kamil. Artinya tidak boleh bersuara.
Maksud membaca di sini adalah membaca dalam diri sendiri dengan menggerakkan bibir tanpa boleh mengeluarkan suara yang dapat mengganggu jamaah lain, apalagi mengganggu imam. Nah, ini nanti saya sebutkan kejadiannya. Oh, ini ada. Pernah kejadian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat subuh, beliau terganggu oleh jamaah yang agak mengeraskan bacaannya. Setelah selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan lembut, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali ada di antara kalian yang ikut membaca surat di belakang imam. Setelah ada yang menjawab na'am, hadza, ya, dengan cepat atau dengan buru-buru, ya, maka Nabi pun menegur mereka, la taf'alu illa bi fatihatil kitab, jangan kamu melakukan itu lagi kecuali membaca Al-Fatihah, pembuka kitab. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dari Ubadah bin Samit. Nah, sebagian redaksi hadis ini menyebutkan wala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Jangan kamu membaca sesuatu apapun dari Al-Qur'an apabila aku menjaharkannya kecuali membaca Ummul Qur'an, Al-Fatihah. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi. Nah, Abu Hurairah juga menceritakan peristiwa yang sama, bahwa setelah memimpin sholat subuh dengan suara jahar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasikan, apakah di antara kalian ada yang ikut membaca bersamaku tadi? Nah, setelah ada yang mengaku, maka Nabi pun menegur dengan pertanyaan, inni aqulu mali unazimul Qur'an, sungguh saya mau bilang, kenapa kamu membarengi saya membaca Al-Quran? Ini surat ya dalam Quran, bukan Al-Fatihah yang terdengar. Karena merasa bersalah, maka mereka pun terdiam. Komentar Abu Hurairah, kemudian orang-orang pun berhenti membaca surat bersama Rasulullah bila beliau menjaharkan bacaannya. Jadi paham ya yang saya tadi jelaskan, sudah terkonfirmasi. Dan ingat, masih ada lanjutannya, masih panjang sebenarnya. Pertanyaan Nabi dalam hadis ini menunjukkan tidak berkenaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan jahar makmum yang mengikutinya, karena sempat terdengar oleh beliau dan mengganggu bacaan sholat beliau. Kan tadi pertanyaannya, ya, kenapa kamu membarengi saya membaca Quran? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terganggu dengan bacaan yang terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan kalimat terakhir setelahnya hanyalah komentar Abu Hurairah, tapi bukan berarti Nabi SAW dan Abu Hurairah melarang membaca Al-Fatihah, tapi melarang untuk mengeraskan bacaan ayat atau surat Al-Quran saat mengikuti bacaan di belakang imam. Saya pernah terganggu, jadi saya baca surat yang agak pendek, makmum di belakang saya bacanya surat yang panjang. Ya, dalam sholat duhur, memang dalam sholat duhur karena suara sir, imam bersuara sir, memang sholatnya sir, ya boleh memang membaca itu. Tapi masalahnya suaranya itu terdengar dengan jelas di kuping saya. Ya, setelah sholat saya tegur, Pak, kalau jadi makmum jangan sampai membaca surat terdengar oleh imam. Ya, jadi ya bisir nih, ya hanya kita yang mendengar, kanan kiri pun tidak boleh mendengar, ya karena mungkin dia bacanya berbeda dengan kita, ya. Jadi ini kira-kira, dan ini dibuktikan dengan riwayat Abu Hurairah yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidas. Siapa yang sholat tapi tidak membaca Ummul Quran di dalam sholat itu, fahiya hidas, maka sholatnya buntu. Ya, jadi Al-Fatihah tetap wajib dibaca.
ghairu tamam, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanyalah Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, sesungguhnya kami itu berada di belakang imam, ya. Faqala iqra biha fi nafsik, bacalah Al-Fatihah itu pada dirimu sendiri. Jadi jangan terdengar oleh orang lain. Nah, gitu ya. Pak, agak panjang ini dan masih panjang lagi. Nanti silakan dibaca. Intinya begini. Kenapa saya tidak setuju setelah membaca amin kemudian diberikan kesempatan Al-Fatihah pada makmum? Pertama, karena setelah amin itu membaca surat, bukan membaca Al-Fatihah lagi. Yang kedua, kan ada hadis pengakuan dari sahabat itu, siapa tadi yang membaca Quran di belakang saya sampai terdengar oleh Nabi SAW? Ya, kemudian orang ini menjawab, na'am hadza, ya saya hadza, dengan cepat-cepat. Kemudian kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salat. Jangan kamu lakukan itu lagi kecuali membaca Al-Fatihah. Tapi juga tidak boleh cepat-cepat. Anda tahu setelah waladhdallin amin diberikan kesempatan, berapa kecepatan makmum dalam membaca Al-Fatihah? Waladhdallin amin. Makmum lakukan. Kalau Anda di Mekah, di Madinah, Anda tidak akan pernah diberi kesempatan. Ya, tidak akan pernah. Setelah waladhdallin amin itu hanya sebentar saja kasih fatrah. Ya, kesempatannya cuma sebentar saja. Setelah itu baru langsung itu baca Al-Fatihah kita dengan cepat-cepat itu tidak benar. Ya, baik imam. Loh, imam juga kadang-kadang cepat-cepat. Coba, imam itu saya tidak tahu. Ini beberapa imam yang hafid Quran, ketika memimpin sholat bersuara jahar, misalnya Isya lah, yang paling sering itu. Isya, alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Padahal Nabi SAW ketika membaca Al-Fatihah itu yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Saya sebutkan dalam ini. Cara membaca Al-Fatihahnya Nabi SAW, beliau penggal ayat per ayat, tidak diwasolkan untuk Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Karena dalam hadis yang lain, pada setiap kata itu, pada setiap kalimat itu ada pujian Allah terhadap hamba-hambanya yang membaca ini. Ya, jadi ya jangan diwasolkan. Nah, pada saat imam ini memimpin sholat pada rakaat ketiga dan keempat, sholat Isya, saya hampir tidak pernah bisa tuntas membaca Al-Fatihah saya. Kenapa? Karena cara membaca Al-Fatihah yang benar ketika sir dengan jahar harusnya sama. Ketika sir dan jahar harusnya sama. Hanya suaranya satunya jahar, satunya sir. Ketika sir, kalau alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim harusnya sama. Nikmati itu sholat. Tapi rata-rata saya tidak tahu kenapa rata-rata imam itu ketika dia sholat Isya lah, atau sholat maghrib membaca pada rakaat ketiga cepat sekali. Akhirnya saya lihat-lihat imamnya siapa. Kalau imamnya ini, wah berarti saya harus cepat-cepat membaca Al-Fatihah saya pada rakaat ketiga atau keempat. Saya cepat-cepat, dan itu hampir tidak ada berhentinya. Hampir tidak ada putusnya. Baru nyampe satu Al-Fatihah. Nah, ini peringatan bagi imam. Semua imam, saya nggak tahu, rata-rata
penghafal Quran teman saya itu banyak. Ya, salah satu yang itu saya tegur dia. Kok pada saat ini indah sekali bacaan sholat jaharnya, ya, bacaan sholat tarawihnya. Tapi kenapa pada saat memimpin sholat isya itu kok cepat sekali Al-Fatihahnya pada rakaat ketiga dan keempat? Nah, makanya Bapak Ibu yang Bapak yang biasa jadi imam, kalau memimpin sholat itu jangan hanya dalam hati. Membaca itu ketika sir, ya sir itu lirik, tidak dalam hati. Kalau dalam hati itu bukan sir. Kalau dalam hati itu begini, kenapa dia bisa cepat? Karena ketika kita tidak bernapas, tidak bersuara. Kalau suara itu kan keluarnya suara itu kan karena adanya napas yang keluar dari dalam badan kita. Tidak ada suara kalau tidak ada napas yang keluar dari kita hembuskan bersama. Tapi kalau misalnya dalam jiwa, dalam hati, coba baca Al-Fatihah. Sudah selesai saya. Ya, makanya jangan membaca itu, ya dibaca bisirri atau sirron, ya sama ritmenya dengan ketika jahar. Itu yang satu. Yang kedua tentang intikaf. Intikaf itu memang banyak macamnya yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Kalau Anda atau kalau kita bisa full ambil cuti, ya silahkan. Itu lebih bagus, tidak keluar kecuali buang hajat. Menemui tamu pun di situ, ya itu yang ideal. Jadi ya 24 jam di situ, ya. Nah, atau misalnya tidak bisa, ya hanya bisa malam saja, silakan. Setiap malam datang ke sana sampai subuh, tidak ada masalah karena dia siangnya tuh ngantor, ya tidak mungkin dia tinggalkan jam kantor, nanti tidak berkurang gajinya, ya dianggap tidak disiplin, ya. Atau misalnya hanya datang pada malam ganjil saja, tidak ada masalah, ya. Atau diam beberapa lama, lebih lama dibanding daripada waktu sholat yang lain, itu kan iktikaf juga, ya. Cuman yang paling bagus adalah yang pertama tadi, ya kalau bisa dilakukan. Nah, kalau kita kan orang-orang sibuk, ada mufassarin, ya mufassarin itu orang-orang pasar, ya orang-orang pasar. Ya tidak bisa gitu, ya. Kecuali mungkin ya pada saat waktu senggang atau orang kantor. Saya kira gitu. Pertanyaan berikutnya monggo siapa lagi? Bapak Ibu juga boleh. Silakan. Oh. Saya cuma bertanya, saya novel dari UAY. Menurut Muhammadiyah sendiri, apakah ada bacaan atau doa khusus di antara sholat tarawih setelah 4 kali salat atau 2 kali salam? Karena di Muhammadiyah dibaca di Al-Quran atau di pelajaran sendiri tidak ada Ustaz. Jadi 4, 3. Nah di sini 4 ada bacaan, 4 bacaan, kemudian 3. Nah, sebenarnya seperti apa sih menurut Muhammadiyah sendiri Ustaz? Terima kasih. Baik, yang lain lagi silakan. Oh itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Mau tanya tentang untuk Lailatul Qadar itu loh Pak. Itu tuh pendapatan utama Lailatul Qadar itu apa harus di masjid? Kalau misalnya kan ada orang yang kerjanya itu mamanya di rumah sakit atau di pemadam kebakaran, itu kan nggak bisa untuk di masjid untuk malam-malam tertentu, nggak bisa tiap malam ganjil atau gimana gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu-ibu biar silakan Bu. Ibu-ibu ya di sana. Di sini depan sini.
Monggo. Perkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Fatoni. Oh, iya. Yang saya tanyakan, bagaimana pentingnya meluruskan niat? Terus bagaimana kalau yang melalaikannya, hukumnya? Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun. Yang pertama, adakah bacaan di sela-sela sholat tarawih? Tidak ada tuntunannya. Ya, yang misalnya di sini saya kebetulan saya jelaskan dalam 2 buku saya. Ya, yang dituntunkan itu hanya di akhir. Ya, hanya di akhir. Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Ya, adapun yang bacaan yang kita temukan, saya sudah keliling insya Allah ke seluruh Indonesia dan mengikuti sholat tarawih. Besok ini saya ke Tuban. Ya, ke Tuban ada takbir akbar subuhnya di Magelang. Akhirnya setelah itu Tuban. Ya, itu saya setelah sampai maghrib saja. Nah, setelah itu apa? Ya nanti setelah sholat maghrib rencana pulang, tapi saya mau melihat wisata sholat tarawih tercepat. Ya, saya mau lihat, saya mau menyaksikan dengan kepala sendiri ya, dengan mata kepala sendiri. Apa ya benar gitu ya? Jangan-jangan cuma kerja AI. Ya, baik. Ada yang menuntunkan di sela-sela itu bacaan Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Pernah dengar? Ya. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya satu pun. Saya sudah cari dengan berbagai macam Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ma'bud, itu tidak ada hadisnya dalam kitab hadis manapun. Bahkan dalam kumpulan kitab hadis palsu juga tidak ada. Tapi kenapa ini muncul? Itu yang saya tidak tahu dari mana munculnya ini. Ya. Kemudian ada lagi Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh, itu setelah. Tapi kalau yang di sela-sela itu juga tidak ada hadisnya. Yang di sela-sela itu misalnya Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, tidak ada juga hadisnya. Tapi itu tradisi di Indonesia, hampir merata di Indonesia. Tapi itu tidak ada hadisnya. Ramu kok diseneni bariki ramu. Dan pada saya mendiamkan yang tidak ada hadisnya dianggap sebagai ibadah oleh generasi selanjutnya. Ya, saya lebih takut cambukan dari malaikat. Ya, menemuai orang-orang tidak bisa. Saya lebih bagus saya sampaikan ini. Ya, tapi kalau ada yang protes silahkan tunjukkan dalam kitab apa, periwayatnya siapa. Ya, ada lagi Sallu sunnatat tarawih rahimakumullah. Kemudian dijawab as-salatu la ilaha illallah. Secara struktur bahasa Arab sudah salah. Jawaban itu as-salatu la ilaha illallah. Memang tidak ada juga perintah itu. Ya. Ya. Terus ada nggak? Boleh nggak? Misalnya begini. Kalau saya menemukan, nah, seperti pertanyaannya Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, bagaimana kalau saya mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ini di 10 hari terakhir nih. Apa yang harus saya baca? Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini hadisnya yang benar. Hadis hasan sahih, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Maaf, kadang-kadang ada yang menambahkan karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, macam-macam ya. Ada yang karim itu.
saya teliti hadis yang itu, yang tambahan karim, itu tidak ada doa dengan sisipan lafal karim dalam kitab hadis, dalam kitab imam hadis terkemuka. Ya, saya bacakan catatan kaki dalam buku saya. Tidak ada sisipan lafal karim dalam kitab hadis muktabar, kecuali kesalahan pengutipan oleh penghimpun hadis belakangan seperti Ibnul Asir yang wafat 606 Hijriah dalam kitabnya Jami'ul Usul, dan Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Muharrar fil Hadis. Ada doa minta diberi kebaikan, Allahumma afu anni fa innaka afuwun tuhibbul afwa innaka afuwun karim, dalam kitab At-Tuyuriyah. Namun sanad hadisnya maudhu, palsu. Karena apa? Karena terdapat riwayat Yahya bin Maimun si pemalsu hadis dari Ali bin Zaid yang dhaif. Ya. Nah, yang sahih itu Allah, jangan kasih ayat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang hasan sahih. Nah, kalau membaca ini boleh. Bacanya sendiri-sendiri, tidak usah dipimpin. Tidak usah dipimpin, baca saja. Misalnya di sela-sela itu, nah, kemudian takbir lagi, tidak ada masalah. Jadi bukan, saya katakan bukan berarti tidak boleh membaca doa. Cuma tidak ada tuntunan doa yang dibaca secara khusus, apalagi bareng-bareng. Karena ini pertanyaannya Aisyah dalam rangka memburu Lailatul Qadar. Nah, sekiranya saya mendapatkan apa yang saya ucapkan tadi, ya baca aja ini. Nah gitu, berarti kan boleh. Tidak tahu letaknya di mana. Jangan-jangan pas ini kayaknya malam Lailatul Qadar ini. Ya, baca aja di situ. Ya, bisa juga di luar sholat tarawih. Begitu kira-kira jawabannya. Ya, yang beri, apalagi kalau misalnya Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq, khalifah itu belum diangkat. Kenapa diikut-ikutin di sini? Belum diangkat dia. Mungkinkah Nabi SAW mencontohkan itu? Nah, gitu kira-kira. Ya, baik. Lanjutannya untuk yang mengatur shaf. Ya, sebelum imam memulai sholat, itu disunnahkan imam jangan langsung takbir, menghadaplah ke makmum lebih dahulu. Ya, menghadap ke makmum, perhatikan shaf makmum itu. Ya, bahkan di masa Nabi SAW ada asistennya Umar itu pakai pedang. Kalau saya pahami pakai pedang itu untuk menggaris shaf supaya tidak mencong-mencong. Kalau pakai pedang betul Umar lagi. Ya, bukan itu yang dimaksud ya. Jadi karena ya harus persaudaraan dan harus direkatkan itu. Ya, ucapannya sabu sufufakum fis shalah fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, satu hadis, min tamamis shalah, satu hadis yang lain. Ya, samakan shaf dalam hadis yang lain, wahadu bainal manakib, samakan, rapatkan di antara bahu, ya, kemudian kaki, ya, standarnya kaki itu hanya menyesuaikan dengan lebar bahu, ingat itu. Tapi disunnahkan untuk merapat, yalziku mankibahu bimankibi sahibihi, merapatkan bahunya, menempelkan bahunya dengan bahu temannya. Nah, kaki itu menyesuaikan saja. Tidak boleh melebihi dari, tidak boleh melebihi dari lebar badan. Ya, kalau melebihi dari lebar badan, ya mungkin dia bisa mengejar kakinya, ya, karena katanya dia pakai dalil, ya sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, karena bahu lebarnya segini-gini aja, ya, maka kemudian kakinya lah yang mengejar. Itulah yang sering terjadi, injak menginjak itu dan berkelahi. Iya, pernah ada yang dikejar-kejar kakinya, geng-geng dia sudah mengalah, masih dikejar-kejar, sudah hampir dapat itu masih dikejar-kejar. Akhirnya bilang, wah, dia bida itu.
mana orang bela diri lagi, pijakannya kan luar biasa. Ya, saya ngoyak-ngoyak sikilku, itu enggak jadi tuh, ribut Pak, enggak jadi tuh jamaah itu. Ya, saya mengikuti sunnah Nabi opo. Jadi itu sampai bertengkar, maka enggak usahlah sampai mengejar-ngejar itu. Ingat hadis yang mengatakan wa kana ahaduna, dan salah satu di antara kami ada yang merapatkan bahunya dengan bahu temannya. Itu hadisnya sahih. Tapi misalnya sekali waro'aitu rojula, saya melihat seorang laki-laki, itu cara menerjemahannya, saya melihat semua laki-laki merapatkan bahu dengan bahu temannya dan kaki dengan kaki temannya. Itu hanya satu, bukan semua. Karena dalam hadis yang lain, wakana ahaduna, salah seorang di antara kami itu hanya satu. Boleh nggak merapat bahu dengan bahu, kaki dengan kaki? Boleh. Tapi standarnya sebenarnya bahu. Nabi SAW dalam perkataan itu hanya mengatakan rapatkan bahu, samakan barisan, soft. Itu bukan kaki. Kaki itu hanya perilaku salah seorang dari riwayat Nu'man bin Bashir. Saya sebutkan lengkap dalam buku ini. Nah itu harus kita luruskan kesalahan pahaman ini. Jam berapa? 52. Baik, karena waktunya habis, Bapak Ibu minta maaf. Ya lebih bagus kita berdoa, karena waktu terbaik adalah berdoa, apalagi bagi orang yang berpuasa saat-saat ini. Dari saya mohon maaf bila ada kekhilafan, ada perbedaan pendapat, tidak ada masalah. Yang penting mana dalilnya. Ya, sahih, hasan kita praktekkan. Kalau berbeda-beda pasti sahih, tidak ada masalah. Gitu. Yang penting jangan ada melakukan ibadah tidak ada dasar hadisnya yang makbul, yang sahih atau hasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa lagi yang akan berubah jam 17.52 seperti yang Ustaz katakan tadi.